Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa SKI Bina Madani. Pagi ini saya coba menjelaskan slide kuliah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Baik. Pengambilan keputusan adalah pilihan antara dua atau lebih alternatif. Proses pengambilan keputusan adalah identifikasi masalah dan kriteria kita serta alokasi kriteria, kemudian menyusun, menganalisis dan memilih alternatif yang dapat memecahkan masalah, implementasi alternatif yang dipilih, kemudian evaluasi keefektifan dan keputusan, kemudian proses digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Proses penempuhan kesempatan adalah opportunity, di mana ada situasi yang terjadi ketika keadaan menawarkan peluang pada sebuah organisasi untuk melampaui sasaran dan tujuan yang telah dinyatakan. Proses pengambilan keputusan rasional adalah satu langkahnya identifikasi masalah. Masalah adalah kesenjangan antara keadaan nyata dan keadaan yang dikehendaki. Karakteristik masalah adalah masalah akan menjadi masalah jika manajer tidak sadar akan masalah. Masalah harus mampu menimbulkan tekanan bagi manajer untuk bertindak. Manajer harus mempunyai otoritas, informasi, dan sumber daya untuk memecahkan masalah. Proses penemuan masalah yaitu definisi dari pengalaman masa lalu, kemudian definisi dari rencana yang ditetapkan orang lain yang sering membawa masalah kepada manajer, prestasi pesaing dapat menciptakan suatu pemecahan masalah. Langkah 1 yaitu menentukan masalah yang akan diambil, kemudian langkah 2 identifikasi kriteria keputusan, langkah 3 memberikan bobot ke kriteria, 4 menyusun alternatif, 5 menganalisis alternatif, kemudian 6 memilih sebuah alternatif, 7 implementasi alternatif terpilih, kemudian evaluasi dan keefektifan keputusan. Itu adalah cara-cara mengambil keputusan. Kemudian pengambilan keputusan adalah menggunakan rasionalitas, di mana manajer membuat pilihan konsisten dan memaksimalkan nilai dengan keadaan tertentu. Kemudian asumsi bagi pengambil keputusan yaitu rasional sempurna, secara hati-hati dan mendefinisikan masalah, identifikasi semua alternatif, kemudian punya tujuan yang jelas, memilih alternatif yang maksimal. Pengambilan keputusan dengan rasional terbatas, di mana manajer membuat keputusan rasional tapi dibatasi oleh kemampuan seorang untuk memproses informasi. Konsep-konsep bahwa manajer mengambil keputusan paling logis yang mungkin dalam berbagai kendala merupakan keterbatasan informasi dan kemampuan. Rasionalitas terbatas itu asumsi bagi pengambil keputusan tidak akan mencari atau mempunyai pengetahuan yang semua alternatif. Satisfies atau memuaskan, memiliki alternatif pertama yang memuaskan daripada memaksimalkan hasil dengan mempertimbangkan semua alternatif dan memilih yang terbaik. Pengaruh pengambilan keputusan, ekskalasi komitmen itu peningkatan komitmen terhadap keputusan sebelumnya walaupun ada bukti bahwa keputusan itu mungkin keliru. Peran intuisi adalah pengambil keputusan berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan bawah sadar berdasarkan pengalaman dan pertimbangan yang sudah terkumpul. Jenis-jenis keputusan yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Tipe-tipe keputusan adalah keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Masalah dan keputusan, masalah terstruktur, masalah pengambil keputusan yang jelas, dan masalah yang sudah dikenal dan informasi mengenai tersebut mudah didefinisikan dengan lengkap. Dan keputusan terprogram, keputusannya terulang yang dapat dinilai berdasarkan rutin, penyelesaian masalah rutin yang ditetapkan dengan peraturan, prosedur, dan kebiasaan. Jenis keputusan terprogram adalah kebijakan pedoman umum yang menjadi parameter untuk pengambilan keputusan. Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang saling terkait yang saling digunakan untuk menangani masalah yang tersebut. Peraturan adalah pernyataan tersurat yang memberitahu manajer apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Masalah dan keputusan. Masalah yang tidak tersebut, masalah yang baru atau tidak terbiasa dengan informasi mengenai masalah semacam atau tidak jelas, tidak lengkap, masalah yang memerlukan pemecahan yang disesuaikan dengan kondisi. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang unik dan tidak berulang, keputusan yang membutuhkan tanggapan yang secara khusus, keputusan yang dibuat dan dalam situasi yang unik, tidak familiar dan tidak struktur, serta membawa banyak konsekuensi bagi organisasi. Kondisi pengambilan keputusan adalah kepastian, di mana situasi yang memungkinkan manajer mampu membuat keputusan yang tepat karena seluruh hasil keputusan sudah diketahui. Kondisi pengambilan keputusan saat seorang manajer mempunyai informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dan berbagai alternatif sedang dipertimbangkan. Risiko, artinya di mana kondisi-kondisi yang membuat pengambil keputusan mampu memperkirakan kemungkinan hasil-hasil tertentu dari keputusan itu. Dan kondisi pembuatan keputusan yang di dalamnya manajer mengetahui probabilitas serta alternatif tertentu untuk mengarah pada sasaran atau hasil yang diinginkan. Ketidakpastian, yaitu situasi di mana pengambil keputusan tidak memiliki
dengan probabilitas pasti atau masuk akal. Manajer menghadapi kondisi eksternal yang tidak dapat disamakan atau kekurangan informasi untuk menekan probabilitas beberapa peristiwa tersebut. Ketidakpastian di mana orientasi pengambil keputusan adalah maksimal. Manajer optimis akan memilih maksimum yang mungkin maksimum. Manajer pesimis akan memilih maksimal hasil minimum yang mungkin minimaks. Manajer memilih ingin minimal penyelesaian secara maksimumnya. Gaya pengambilan keputusan, cara berpikir yaitu rasional dan intuisi, toleransi terhadap ambigu, toleransi rendah, dan toleransi tinggi. Gaya pengambilan keputusan lainnya adalah tipe pengambilan keputusan adalah mengarahkan, analitis, konseptual, dan perilaku. Mana rangkuman pengambilan keputusan manajerial yaitu pendekatan pengambilan keputusan, rasionalitas, dan terbatas intuisi. Kemudian jenis masalah yang akan diambil, kondisinya seperti apa, kepastian, resiko tidak kepastian, kemudian proses pengambilan keputusan, kemudian menggunakan gaya pengambilan keputusan, bagaimana mengarahkan, analitis, konseptual, kemudian keputusannya apa, memilih alternatif terbaik, melaksanakan, dan mengevaluasi. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.